Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official. Tentunya bersama dengan saya Uki. Di video kali ini mau membahas tentang Vina lagi, karena ini kasusnya benar-benar bikin aku makin penasaran karena pengen tahu akhir dari kisah Vina ini seperti apa guys kasusnya. Ini ada sebuah video, yaitu videonya tentang Peggy bantah terlibat membunuh Vina dan Eki. Polisi salah tangkap katanya. Kok bisa ya? Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Tonton sampai selesai supaya kalian nggak salah paham ya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Setelah polisi menangkap Peggy, salah satu DPO yang diduga menjadi otak pembunuhan, kini orang tua Peggy menyebut polisi salah tangkap karena anaknya sedang bekerja di Bandung bersama sang ayah dan paman saat pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Orang tua Peggy yakin anaknya tak bersalah. Ia pun mengatakan sang anak telah bersumpah jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Seharusnya ya guys ya, kalau emang beliau Peggy yang ditangkap ini adalah bukan pelakunya, orang tua bisa mencari bukti ya, maksudnya orang yang saksi, maksudnya saksi ketika kejadian Peggy bersama siapa. Kalau emang benar di Bandung, tunjukkan saksinya siapa aja yang bersama Peggy ini saat kejadian ini. Kalau emang dia nggak bersalah ya dan merasa ada di Bandung, tunjukkan gitu. Kalau ada foto atau videonya mungkin bisa lebih enak ya guys ya. Kalau emang Peggy ini ada di Bandung ya pas saat kejadian, karena aku lihat ibunya ini kan berada di Cirebon kan, dan dia di Bandung bersama ayahnya, dan kita nggak tahu kan apa yang dilakukan Peggy. Bisa aja pas malam itu Peggy ke Cirebon gitu. Bukan aku ini ya guys ya, mengatakan kalau Peggy pelakunya, tapi bisa aja namanya orang tua kan nggak tahu apa yang dilakukan anaknya ya. Nggak mungkin memantau 24 jam melihat anaknya gitu guys. Yuk kita lanjut lagi videonya. Saya seorang ibu nanya lagi, apakah kamu pernah melakukan kejahatan itu? Kalau iya, jujur ngomong sama mama, ngomong pernah melakukan kejahatan itu enggak? Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Ma, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Enggak mungkin saya melakukan kejahatan sekeji itu, Ma. Malah Peggy juga cepat berpesan, kalau saya mau pulang tuh saya peluk, saya ciumin. Sabar ya, Cung. Ini mungkin lagi ujian dari Allah. Allah lebih sayang sama kamu. Di tengah bergulirnya kasus, seorang pria bernama AF muncul ke publik dan mengaku menjadi saksi kunci peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. AF yang saat itu bekerja di bengkel dekat lokasi kejadian mengaku telah dimintai keterangan polisi sejak 2016. Ia mengaku mengenali wajah para pelaku termasuk DPO karena mereka kerap nongkrong di rumah depan bengkel tempatnya bekerja. AF pun menyatakan Peggy berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Masalah DPO yang semalam baru ketangkep, itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash. Smash warna pink. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Sementara kuasa hukum salah satu terpidana kasus Vina Saketatal yakni Titin Prialianti mengaku tak mengenali sosok AF yang mengaku saksi kunci kasus ini. Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Titin menyebut AF tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya. Titin menambahkan pihaknya ingin tahu jika peninjauan kembali apakah AF bisa dihadirkan atau tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keseriusan dan transparansi polisi jadi harapan besar guna mengusut tuntas kasus yang terjadi 8 tahun silam. Jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Iya, kenapa pas persidangan si Aib ini nggak muncul guys? Harusnya kan beliau muncul ya, dan itu menjadikan bukti ya kalau beliau emang berada di TKP saat kejadian. Dan kenapa beliau bisa bilang kalau Peggy ini memakai motor warna pink, sedangkan kejadian waktu itu dia bilang gelap dan dia kayak orang takut gitu loh guys, kan buru-buru kabur gitu ya, boro-boro dia bilang minta pertolongan, malah dia kabur karena takut gitu ya. Orang-orang takut itu nggak bisa melihat secara detail bentuk wajahnya, bentuk rambutnya. Dia bilang kan rambutnya seperti apa lagi ini, nggak sendiri, kecuali pelakunya ini sendiri. Kalau orangnya banyak ya, otomatis kita nggak fokus gitu. Oh, ini yang mana wajah-wajahnya bakal, apalagi dalam keadaan gelap, kita dalam keadaan gelap takut, otomatis kita akan
buru-buru pergi, sekilas aja melihatnya, ada apalagi dia udah 8 tahun ya guys ya. Menurut aku ini bukan berarti aku membela Peggy gitu kan, karena aku sendiri masih masih 50-50 ya setelah melihat aku juga melihat Facebooknya ya, melihat Facebooknya Peggy Setiawan, mengkepoin gitu ya, apakah benar gitu kah ini Peggy yang asli gitu guys, karena secara ada Peggy yang lain guys yang menurut aku mirip banget sama bapaknya, yaitu Bupati Cirebon, mantan Bupati Cirebon. Itu wajahnya mirip banget, kalian bisa melihat di Instagram atau enggak di TikTok, kalian bisa melihat deh, itu benar-benar wajahnya mirip banget. Dan itu dia juga salah satu geng motor guys. Menurut kalian harus ini, karena nggak hanya aku sih, netizen juga sudah memantau akun tersebut guys. Ya, saudara, banyak pengakuan yang ini Polri harus segera meluruskan seluruh spekulasi ini. Apakah Anda setuju? Jadi begini, memang polisi harus memberikan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Karena di dalam suatu kasus ya, kasus ini pembunuhan ataupun ada orang mati, maka tugas pokok polisi adalah melakukan penyidikan. Artinya penyidikan itu adalah satu serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang ya, untuk mencari saksi, mengumpulkan barang bukti dan petunjuk dan sebagainya, untuk menemukan tersangkanya. Dan untuk menerangkan kejadiannya ini begini, kemudian saksinya ini, tersangkanya ini, dan kemudian hasil daripada penyidikan itu dirangkai di dalam suatu berkas, namanya berkas perkara, dan kemudian berkas perkara itu akan diserahkan kepada jaksa, dan jaksa akan meneliti apakah berkas perkara itu siap untuk dijadikan dakwaan. Jadi tugas polisi itu sudah disaring oleh KUHAP, tidak sewenang-wenang gitu. Apabila kejadian langsung asal cari orang jadikan tersangka, itu tidak seperti itu. Begitu ada kejadian, polisi mencari itu tadi, barang bukti, saksi, dan sebagainya, dikumpulkan, kemudian serahkan jaksa. Jaksa kemudian akan meneliti, kalau memang patut untuk dijadikan tersangkaan, diuji itu di pengadilan. Di pengadilan, hakim akan mendatangkan semua tadi, bukti-bukti ataupun keterangan saksi itu yang dimasukkan dalam berkas perkara itu, dicek kebenarannya gitu. Nah, dari baru di situ hakim akan memutuskan. Jadi yang memutuskan salah itu apa tidak itu hakim. Dan yang menilai apa hasil kerja polisi itu adalah hakim itu gitu. Jadi bukan, kalau sekarang kan yang terjadi kan nggak seperti itu. Satu orang mengaku benar, ngomong, kemudian wah itu dianggap suatu kebenaran. Ini kasus ini ya Bu ya. Ini kan tahun 2016 kejadiannya. Kejadian 2016 pertama kali dilaporkan sebagai suatu seakan-akan kecelakaan lalu lintas katanya, kecelakaan tunggal. Ya. Nah, itu polsek yang lapor memberitahu kepada keluarga. Keluarga waktu dikasih tahu gitu terima pertama kali. Tapi kemudian ketika melihat kok nggak cocok dengan HP tidak rusak, terjadi luka di mana-mana, yang itu tidak cocok dengan kasus kecelakaan, makanya keluarga menuntut ke Polres, bikin laporan polisi. Nah, mendapatkan laporan polisi itu, Polres langsung sigap melakukan tindakan cepat gitu ya, sesuai dengan informasi yang didapat. Akhirnya waktu itu Kapolres bisa menentukan 11 orang tersangka, tetapi yang 8 yang ketangkap, yang 3 DPO. Nah, 3 DPO itu adalah keterangan daripada orang yang tertangkap itu mengatakan itu Pak pelaku utamanya yang 3 orang itu. Itu Bu. Nah, artinya selama 8 tahun ini polisi sudah menjalankan kinerjanya sesuai prosedur dalam penanganan kasus ini, seperti itu Pak? Sejak tahun 2016 polisi sudah melaksanakan tugas dengan baik. Karena apa? Buktinya perkara itu yang ditangani di Polres dan kemudian diambil alih di Polda sudah disidangkan dan keputusannya terdakwa yang 8 itu semua dihukum, dan hukumannya cukup berat, seumur hidup, kecuali satu orang yang karena masih di bawah umur sehingga itu cuma kena berapa tahun, saya tidak tahu ya, 8 tahun atau berapa. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah polisi sudah menangani kasus ini dengan benar, apa menunaikan tugasnya? Menurut kalian gimana nih guys? Kalau emang seperti itu, kenapa 3 orang masih DPO ya, dan sampai 8 tahun? Itu yang menjadi pertanyaan guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir, dan jangan lupa bantu subscribe Oke TV supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kisah atau video-video yang lagi viral guys. Sampai jumpa dan see you guys, dah.